Nurul Tasiar bersudah 1019 Juta FM Harita Lainers. Hai, halo, selamat sore, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan saja kabarnya baik di Lainers ya. Wah, pasti sempat bertanya-tanya nih, biasanya lagu-lagu jam segini mancanegara kok berubah jadi lagu-lagu religi gitu. Nah, jadi kali ini di Lainers ya, kita ada acara spesial karena kehadiran tamu spesial juga. Jadi mungkin ini bisa dibilang dalam bentuk peringatan Muharram di Lainers ya yang udah lewat. Sebenarnya bakal diadakan beberapa waktu yang lalu, tapi karena kesibukan nih ya, tamu yang penting banget saat ini ada di samping saya di Lainers, jadinya baru sekarang bisa berjumpa dengan kita. Kalau begitu langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimanakah kabar sore hari ini? Alhamdulillah, segar, sehat ya. Okay. Alhamdulillah. Nampak dari wajahnya. Gimana nih perjalanannya? Cukup melelahkan, Ustaz? Iya, perjalanan ke tempat ini memang jauh ya. Jadi setengah dari suatu yang unik menurut saya karena harus lewat naik speedboat gitu ya. Oke, jadi perjalanan bisa dibilang perjalanan udara ada, laut dan darat ya, lengkap. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampai dengan selamat kita bisa berjumpa, Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Oke Ustaz, kalau begitu untuk mengawali perjumpaan kita, langsung aja untuk diawali materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar Duta FM ya, yang dirahmati oleh Allah, kalau berbincang tentang umat Islam dari masa ke masa ya, tentu kita tidak lepas dari kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah sosok manusia yang mengajarkan kita semua tentang apa itu makna Islam. Dimulai dari beliau mendapatkan wahyu yang berupa Al-Quran ya. Kemudian beliau menyampaikan kepada masyarakat Arab saat itu dan diterima. Akhirnya mereka menjadi sahabat-sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan para sahabat ini luar biasa, khususnya bagaimana mereka merespon firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran. Riwayat banyak, cuman karena waktu ini kan tidak bermalam Mbak ya, gitu ya, jadi tidak bisa tuntas seperti membaca sejarah gitu ya. Waktu kita cuma beberapa menit saja. Oh gitu ya, tentu saya juga harus meringkas demikian rupa ya. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum itu kalau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah datangnya dari Allah, itu responnya luar biasa dan selalu sam'an wa ta'atan, yaitu mereka mengatakan kami menerima dan kami mengamalkan. Sehingga kehidupan para sahabat di dalam bimbingan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terasa sekali bahwa kehidupan mereka ini adalah kehidupan keemasan bagi era Islam. Karena itu siapapun di antara umat Islam yang hidup di era-era setelahnya, maka kewajiban mereka adalah mencermati, mempelajari kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena para sahabat itulah yang melihat secara langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala diperintahkan oleh Allah dalam suatu masalah, maka beliau yang mengerjakan atau memulainya. Kemudian para sahabat mengikuti tanpa ada pemikiran apapun atau tanpa ada merasa memiliki berat tidak berat. Itu demikian para sahabat. Ini yang sangat luar biasa ya. Jadi era di zaman para sahabat itulah yang jadikan tolak ukur kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.
memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga ya, yang secara ringkas beliau mengatakan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, yang artinya bahwa sebaik-baik masa itu adalah masaku, kata Nabi. Maksudnya adalah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan beliau membawai para sahabat. Nah, itu masa yang paling baik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa berikutnya. Ya, kalau kita berikan batasan sedikit tentang masa ya, sebut saja masa itu 1 abad begitu ya. Maka generasi abad pertama itulah yang dikatakan masa Islam, yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sendiri kehidupan umat Islam, sehingga segala sesuatu permasalahan dan problematika umat itu langsung dihandle oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 1 kurun ya. Saya tidak mengatakan persis 1 masa itu 1 abad, tidak, cuman ini lebih memudahkan atau takribul faham kata menurut bahasa syariat ya, memudahkan itu. Nah, tatkala Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah SWT, maka masa berubah, yaitu masa di mana para sahabatlah yang menjadi pemimpin. Adapun yang dipimpin adalah masa tabi'in, yaitu kurun berikutnya. Ya. Nah, ini tentu kurun berikutnya ini ada sedikit perubahan, sedikit berkurang dari masa di mana Nabi masih hidup. Karena mereka kalau ada permasalahan, mereka bertanya kepada para sahabat, kan demikian. Para sahabat berijtihad, di samping mereka kembali atau rujuk pada Al-Quran, rujuk pada hadis-hadis yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi, tapi mereka kan tidak bisa memutusi sendiri, kan demikian ya. Karena zamannya kenabian dan turunnya mukjizat atau wahyu dari Allah sudah terputus tatkala Rasulullah sudah wafat, kan demikian. Karena itu jika ada problem umat Islam di zaman para tabi'in, yang mana para tabi'in adalah umat atau mungkin kalau sekarang bisa dikatakan murid dari para sahabat gitu ya. Mereka jika ada permasalahan-permasalahan, rujuknya kembalinya kepada para sahabat. Di sinilah ada sedikit nilai pergeseran. Maka dikatakan setelah kurun yang paling baik kurunnya Nabi yang hidup, kemudian kurun berikutnya yaitu sahabat yang memimpin, tabi'in menjadi terpimpin begitu. Nabi di samping mengatakan semacam itu, Nabi juga bersabda bahwasanya para sahabat itu adalah rujukan utama dari kehidupan masyarakat berikutnya ya. Nabi mengatakan ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu ibarat bintang gemintang di langit. Kepada salah satu di antara mereka mana saja atau siapa saja kalian berkiblat, ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Tentu kan para sahabat kan jumlahnya banyak. Tapi yang namanya masyarakat, walaupun para sahabat, sebagian juga zaman sekarang ya, ada masyarakat itu ya masyarakat biasa, muslim biasa, tapi ada juga yang namanya masyarakat di situ dalam kapasitasnya atau kalangan para ulama atau tokoh-tokoh. Di kalangan para sahabat itu pun demikian itu. Ada tokoh-tokoh ya, atau fuhul atau orang-orang yang ternama, kibar sahabat atau pembesar-pembesar sahabat, yang mereka inilah sebenarnya sebagai rujukan dari umat Islam di zaman para tabi'in begitu. Ini kan masanya sudah sedikit lah. Para sahabat ini, mereka apabila ada permasalahan-permasalahan keumatan, mereka berkumpul, membahas, kemudian ada suatu kesepakatan di antara para ulama yang di kalangan para sahabat itu ya, ulamanya para sahabat gitu ya. Maka yang namanya perkumpulan ulama yang fuhul atau yang kibar atau pembesar-pembesarnya itu bila mana mencetuskan suatu hukum dengan ijtihad mereka dan disepakati oleh semuanya, maka itu namanya ijma'us sahabah. Nah, dari sini para ulama mengatakan bahwasanya rujukan umat Islam di dalam berhukum yang pertama adalah Al-Quran ya. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijma'us sahabah.
bagaimana para sahabat saat itu mencetuskan atau memutusi suatu hukum ya yang di Al-Quran tidak terdapati secara tekstual, hadis juga tidak terdapati secara tekstual, tapi ini ada kondisi yang baru. Kan namanya masyarakat itu secara tiap periode itu kan ada perkembangan, ya kan gitu ya. Itu kan pasti ya. Pasti. Nah, kehidupan sekarang pun berbeda dengan kehidupan Rasulullah SAW. Kan demikian ya. Mungkin lebih mudah hari ini saya berada di radio Duta FM ya, tapi Nabi tidak pernah ada di Duta FM karena memang nggak ada zamannya. Betul. Kan gitu ya. Nah, maka itu perkembangan itu bisa sebenarnya diselesaikan atau disikapi dengan cara bagaimana pendapat para ulama yang memang kompeten di bidangnya begitu. Nah, sebagaimana dulu dilakukan oleh para sahabat menjadi ijma'us sahabah. Jadi ijma'us sahabah menjadi rujukan seperti hukum juga, sumber hukum. Nah, setelah masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sudah selesai atau mungkin satu demi satu sudah wafat beliau ya, maka kurun berikutnya adalah kurun tabi'in. Nah, kurun tabi'in juga demikian, sama dengan keadaan di zaman dahulu ya, bahwa kalangan tabi'in ini ada yang masyarakat awam, tapi ada juga yang fuhul atau yang kibarut tabi'in ya, pembesar tabi'in. Mereka kibar di sini adalah ulama-ulamanya. Mereka juga mempunyai problem yang berbeda dengan problem yang didapati di saat zamannya para sahabat, kan demikian ya. Itu maka bila mana ada problem-problem kekinian di zaman itu, maka para ulama pembesar tabi'in inilah yang menyelesaikan problematika umat begitu. Maka saya katakan dari masa ke masa sebenarnya ada satu metode yang sama walaupun berbeda kondisi gitu ya. Apa itu? Yaitu setiap generasi pasti bila mana ada suatu permasalahan itu satu rujukannya kepada Al-Quran, kemudian kepada hadis Nabi Muhammad SAW, yang berikutnya adalah kepada kesepakatan para ulama. Begitu. Itu yang bisa diterapkan Ustaz. Iya, sampai detik ini ya. Cukup menarik sekali materinya, mudah-mudahan saja bisa kita terapkan di Terliners ya ketika kita terjadi suatu masalah gitu Ustaz ya. Dan nanti bakal kita sharekan lebih lanjutnya mengenai kehidupan umat Islam dari masa ke masa. Tetap bersama kami dan kita jeda sejenak. 10-19 Duta FM di Terliners masih bersama kita berdua ya. Di sore hari ini menemani Anda yang sedang berada di perjalanan pulang atau mungkin persiapan mau berangkat kerja nih di Terliners ya. Oke, biar lebih semangat lagi kita kembali berbincang-bincang bersama Kiai Haji Lutfi Basori selaku Komisi Fatwa MUI Kabupaten Malang. Ustadz benar ya? Betul. Oke, Ustadz kelihatannya cukup melelahkan sekali perjalanannya ya. Dan tadi sempat ngobrol berbincang-bincang off air di Terliners ya. Ternyata tidak dari Malang atau Surabaya ya. Ternyata ada kegiatan sebelum kesini ya. Betul. Oke, mungkin bisa di-sharekan Ustadz. Oh ya. Jadi saya berangkat tanggal 1 ya. Itu ke Jakarta. Dalam rangka apa nih Ustaz? Karena mewakili kawan-kawan di Malang atau Jawa Timur yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Aspirasi ini kami sampaikan kepada Habib Rizik dan alhamdulillah kami diterima pagi tanggal 2 atau Rabu ya, tanggal 2, sehingga kita bisa menyampaikan aspirasi masyarakat Malang bahwa masyarakat Malang juga mengadakan aksi damai yang sama hari ini juga begitu. Alhamdulillah kami diterima dengan baik dan juga saya sebagai perwakilan ini, beliau mengatakan ini adalah amanat dari warga Jawa Timur pada khususnya, walaupun kami menamakan perkumpulan kami namanya Komunitas Garis Lurus begitu. Alhamdulillah diterima. Dan sebagian dari kawan-kawan mereka ada yang ke Jakarta, tapi sebagian warga Malang sekarang mengadakan kegiatan sendiri, samalah begitu. Ya. Alhamdulillah itu dari Jakarta. Kemudian
Kamis saya baru bisa berangkat ke sini gitu Pak. Dan sekarang baru bisa berjumpa, berbagi ilmu di sore hari ini Ustaz ya. Betul. Oke, yang disayangkan waktunya singkat banget. Masih ada beberapa menit Ustaz ya. Jadi untuk Duta Liners nih yang mungkin sempat singkat banget gitu untuk dengerin ilmu dari Kiai Haji Lutfi Basori ini. Nah, nanti malam atau mungkin besok malam Duta Liners ya. Nah, Anda bisa datang ke Masjid Al-Kahfi karena bakal bertemu langsung. Kalau sekarang mungkin cuma suaranya aja. Udah Ustaz ya. Nah, kalau pengen berjumpa gitu ya, bermuajahah bisa nanti malam atau besok malam hadir ke Masjid Al-Kahfi untuk mendengarkan berbagi ilmunya Kiai Haji Lutfi Basori ini dengan tema menjadi insan yang dicintai Allah gitu ya. Insyaallah. Kalau ngomongin menjadi insan yang dicintai Allah, saya yakin itu tujuan umat muslim semua Ustaz ya. Baik. Jadi untuk Anda yang tertarik dengan temanya Duta Liners ya dan pengen bermuajahah langsung, boleh silakan hadir Ba'da Isya Ustaz ya. Insyaallah. Oke, kalau begitu Ustaz, itu sedikit share untuk Duta Liners yang pengen hadir nih ke Masjid Al-Kahfi nanti malam atau besok malam. Nah, sekarang kita kembalikan ke tema kita yang tadi Ustaz. Silakan dilanjut materinya Ustaz. Iya. Kondisi umat Islam saya lanjutkan ya. Karena kita warga Indonesia kan gitu, tentu juga tidak mungkin lepas dari perbincangan kondisi umat Islam di Indonesia begitu. Umat Islam di Indonesia ini sejak dari masuk awal pertama kali para ulama mengajarkan Islam di bangsa Indonesia ini, kalau kita membuka sejarah, tidak usah sejarah yang tinggi-tinggi atau kitab besar-besar, tidak usah lah ya. Kita buka saja sejarah yang berkaitan atau sejarah yang diajarkan di sekolah dasar atau SMP atau SMA kan begitu. Itu ada kalimat memang yang perlu dicermati. Tidak semua orang mau mencermati sebenarnya ya. Dulu ada kalimat bahwa Islam masuk di Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat kan itu ya. Ini kan umum. Tapi sebenarnya bukan begitu. Kalau bahasanya bahasa ahli sejarah ya seperti itu ya. Tapi yang sesungguhnya adalah mereka para ulama yang mempergunakan sektor perdagangan atau perekonomian untuk menyebarkan Islam. Itu sejatinya demikian. Setelah mereka mengadakan pendekatan perekonomian itu, maka Islam diterima di Indonesia ini dengan baik ya, dengan damai, dengan santun, kan demikian ya. Maka ya kalau saya gambarkan hari ini saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasinya juga dengan damai, dengan santun, kan demikian ya. Itu tiada lain adalah ajaran dari Islam yang dibawa oleh para ulama yang melewati sektor perdagangan tadi. Dan ini runtut terus sampai sekarang ya. Tapi walaupun yang demikian, umat Islam mereka ini datang ke Indonesia khususnya atau ke Tanah Melayu khususnya dengan penuh arif, bijaksana. Tapi perlu diingat ya, namanya umat Islam mempunyai ghirah Islamiyah, kecemburuan keislaman itu ya. Maka tatkala Belanda masuk, Belanda dengan segala kepongahannya menjajah Indonesia, siapa terdepan untuk melawan Belanda dan mengusir Belanda? Tiada lain umat Islam dan para ulamanya pada khususnya. Dan demikian. Kita mengenal pahlawan-pahlawan nasional ya. Dari Aceh misalnya Cut Nyak Din. Itu kan muslimah yang punya ghirah, punya kecemburuan keislaman yang tinggi, sehingga beliau memimpin masyarakatnya di Aceh untuk mengusir Belanda dari Aceh, kan demikian. Kalau ingat Cut Nyak Din gitu ya, pahlawan wanita, itu dulu di kalangan para sahabat pun banyak yang semacam Cut Nyak Din itu, begitu. Jadi bukan suatu hal yang baru kalau ada wanita-wanita kemudian timbul ghirah keislamannya menjadi pejuang-pejuang Islam yang tangguh, gitu ya. Di kalangan para sahabat wanita itu juga banyak riwayat-riwayat bahwasanya ada seorang wanita yang tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan itu tiba-tiba ada panah atau tombak yang akan kalau dibiarkan ini akan mengena sasaran kepada umat Islam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang wanita yang lari, dia menjadi tameng untuk dirinya sendiri ini, berkorban sehingga panah itu menusuk pada badannya, sehingga panah itu tidak jadi
tersasarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada yang demikian, luar biasa. Makanya seorang Cut Nyak Dien ini ya tidak aneh, contoh sudah ada, begitu ya. Itu dari segi perjuangan. Dan itu meninggalnya syahid, Ustaz. Iya pasti kan demikian ya. Tadi saya menyaksikan ya, karena saya ada di sini ya, jadi tidak bisa hadir bersama kawan-kawan di mana, di Jakarta, di tempat-tempat ya. Ya, Ibu Neno Warisman ya. Wah, dengan semangatnya bahwa kami datang untuk membela Islam atau membela Al-Quran dari penistaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau Pak Ahok lah begitu ya. Nah ini kan juga semangat juang dari wanita-wanita tersebut ya, memang bukan terinspirasi oleh apapun kecuali adalah kecintaan kepada agama. Ini luar biasa ini ya. Nah itu dari segi perjuangan, belum lagi dari segi beribadah itu ya. Jadi umat Islam dari kaum laki-laki yang luar biasa, di kalangan mereka di samping ada yang berjuang seperti tadi itu ya, tapi seperti Sayyidina Utsman misalnya, ini menerjemahkan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nah, itu ya, berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Ini Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, luar biasa ini. Hampir semua perjuangan Nabi itu dananya dari Sayyidina Utsman. Ini luar biasa. Di saat umat Islam membutuhkan air, suatu saat di sana ada seorang Yahudi dari Madinah itu memiliki sumur. Yang sumur itu dijual belikan airnya dengan harga yang mencekik, gitu ya. Maka Sayyidina Utsman menawar, boleh enggak sumur ini saya beli dengan harga berapapun begitu. Kemudian si Yahudi ini berpikir, kalau aku jual ke Utsman, kan bisa-bisa nanti diberikan kepada umat Islam, kan rugi ya, kan gitu ya. Maka kata si Yahudi ini dengan kelicikannya, baiklah kita bagi berdua, saya jual separuh saja katanya. Sehari milikku, sehari milikmu, atau mungkin kalau lebih mudah, seminggu milikku, seminggu milikmu begitu ya. Nah, maksudnya biar Yahudi ini juga tetap dapat penghasilan. Dia hanya mementingkan kepentingan dirinya mendapatkan uang. Begitu. Ya proyek-proyek seperti sekarang ini, seperti Pak Ahok kan maunya proyek-proyek menang tanpa memikirkan kondisi umat Islam, kan begitu ya. Nah, akhirnya Sayyidina Utsman setuju. Baik, saya beli. Nah, seminggu milikku, seminggu milikmu gitu. Nah, begitu jatah itu tepatnya milik Sayyidina Utsman, maka oleh Sayyidina Utsman dikatakan, hai umat Islam, kapanpun kalian mengambil air ini, sebanyak-banyak ambillah, ya, simpanlah di rumah masing-masing, begitu. Luar biasa. Ini perjuangan dan mahal itu. Wah, nilainya sangat luar biasa ya, mahal sekali. Beliau harus membayar, mengeluarkan uang, tapi semua untuk umat Islam. Itu namanya kepedulian ya, kepedulian Sayyidina Utsman di dalam bentuk bi amwalikum ya, jihad dengan amwal, kan begitu ya, dengan hartanya. Demikian. Ada jarang ditemukan sekarang ini. Jarang sekali, walaupun ada tapi tidak seperti Sayyidina Utsman ya, barangkali demikian. Itu yang disayangkan. Itu satu tema yang lain ya, atau pandangan yang lain. Tapi di kalangan para ulama zaman dahulu kala ada yang benar-benar memberikan jiwa raganya untuk Islam dalam bentuk yang lain, yaitu ibadah. Mereka ini ahli ibadah, sehingga Allah SWT memberikan rahmat kepada masyarakat sekelilingnya karena ada orang yang ahli ibadah. Jadi Allah itu mencintai suatu kaum yang di dalamnya itu masih ada orang yang benar-benar ahli ibadah, sehingga tidak terjadi bencana, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu seorang wanita yang bernama Sayyidah Robi Al-Adawiyah radhiyallahu taala anha. Ya, saya harus berimbang ya. Saya mewakili umat Islam laki-laki, sedangkan Mbak Erni ini kan muslimah kan gitu ya. Saya harus berimbang juga ya. Dan saya yakin pendengar juga ada yang muslim dan muslimah kan begitu ya. Sayyidah Robi Al-Adawiyah justru beliau membentengi Islam ini dengan tata cara yang unik. Kalau dalam pandangan sekarang itu beliau ahli ibadah sholat. Beliau senantiasa sholat sunnah, sampai diriwayatkan kalau beliau sudah sholat sunnah sampai 1000 rakaat tidak terasa. Ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kalau dihitung sampai 1000 rakaat. Ini termasuk jihad ini. Tapi apa artinya jihad apa? Yaitu berdoa.
berdoa kepada Allah agar seluruh masyarakat yang ada ini diberi keamanan, perlindungan dari Allah SWT. Maka umat Islam kalau zaman ini atau hari ini kawan-kawan sahabat-sahabat kita ada yang demo damai di tempat lain ya, bukan di sini, atau di Jakarta, di Malang, di Makassar, di Medan, di Solo dan beberapa tempat. Maka kita yang tidak berada di tempat itu, kita meniru jihadnya Sayyidah Rubi'ah Al-Adawi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah ya. Paling tidak kita membahas ini bentuk kepedulian kita dan doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kawan-kawan kita ini diberi keberhasilan di dalam jihad mereka. Kalau Habib Rizik mengatakan ini jihad konstitusi katanya. Ya, memang itulah yang sekarang ada ya. Maka apa yang kita sampaikan bahwa kalau zaman dahulu itu ada jihadnya para sahabat dengan membawa pedang ya semacam itu, kemudian ada jihad dengan pembelian sumur, ada jihadnya Sayyidah Robi'ah dengan sholatnya. Maka zaman sekarang yang tepat dikatakan ini jihadnya kawan-kawan namanya jihad konstitusi ya. Minta kepada presiden, minta kepada Kapolri, minta kepada bagan-bagan yang memang mengurusi masalah itu agar penista agama ya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini namanya jihad konstitusi. Begitu. Keren sekali Ustaz. Oke, perjumpaan kita masih panjang. Kalau begitu kita jeda sejenak dan nanti kita bakal dengarkan kembali share dari Kiai Haji Lutfi Basori di Taliners, utamanya untuk Anda ya yang ingin menyimak materi kita, utamanya mengenai kehidupan umat Islam dari masa ke masa dan pastinya bermanfaat untuk kita. 1019 Juta FM di Taliners masih bersama kita ya di sore hari ini, yang mudah-mudahan saja beberapa ilmu yang sudah di-sharekan oleh Kiai Haji Lutfi Basori cukup bermanfaat, terlebih menemani Anda yang sedang berada di perjalanan pulang atau mungkin lagi santai di rumah di Taliners ya. Oke, Ustadz, kita lanjutkan materi kita tadi, dan karena ini adalah sesi terakhir, kalau begitu langsung sekalian kesimpulan dan pesan-pesan yang ingin disampaikan, atau mungkin Ustadz bisa nih sekalian mengundang Duta Liners untuk hadir di Masjid Al-Kahfi nanti malam dan besok malam. Baik, kalau yang mengundang itu kan panitia gitu. Oke, saya udah tadi. Alhamdulillah. Maksudnya dibantu dengan Ustadz ya langsung. Tapi yang jelas namanya Majlis Taklim itu bukan kita yang mengundang, tapi Allah SWT dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini perantara saja kan begitu ya. Termasuk juga kawan-kawan yang sekarang ini demo damai itu bukan diundang oleh siapa ya, atau kelompok mana, tapi Allah lah yang menggerakkan hati mereka untuk membela agama Islam, membela Al-Quran dari penistaan agama begitu. Alhamdulillah ya. Baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan begini, umat Islam zaman sekarang itu jangan melepaskan Al-Quran, hadis dan kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama, apa hasilnya ya, khususnya ulama salaf, dan juga kesepakatan ulama-ulama yang sekarang sedang memperjuangkan kehidupan umat Islam di zamannya dari masa ke masa. Artinya umat Islam jangan sampai lepas dari kalangan para ulama, karena mereka inilah yang dikatakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Contoh lebih mudah ya, karena sekarang saya berada di Radio Duta ini tepatnya tanggal 4 November kan gitu ya, 2016 kan itu. Sedangkan kawan-kawan yang lain gitu ya, umat Islam yang lain sedang dalam keadaan berjuang gitu. Yang menetapkan 4 November ini siapa kan begitu. Ya tentu rapat alias kesepakatan para ulama yang kebetulan ada di Jakarta kan begitu. Maka umat Islam seluruh Indonesia bahkan dunia ini, saya tadi juga sempat melihat Presiden Turki ya, Erdogan ini juga menyampaikan aspirasinya, mendukung. Ini kan luar biasa. Bahkan juga di beberapa tempat, di Sydney pun ada pernyataan sikap begitu. Nah ini berkat kesepakatan para ulama. Karena itu menyikapi segala sesuatu di masyarakat, jangan menyikapi sendiri-sendiri ya. Setiap orang asal bisa bicara kemudian menyikapi tanpa harus merujuk pada ulama, ini yang menjadikan kebiasaan umat Islam akhirnya terpecah-pecah ya. Nah, Nabi juga memperingatkan bahwa ada kelompok Ruwaibidah namanya. Ini kesimpulan saya. Ruwaibidah yaitu masyarakat awam yang kadang-kadang tidak mengerti suatu pemasalah, tapi ingin menyampaikan aspirasinya, tapi menggunakan bahasa-bahasa agama, tapi yang keliru. Maka tidak elok jadinya ya. Maka saya berharap kepada seluruh umat Islam, bila mana ada permasalahan atau problematika umat,
kembalikan kepada para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang mengerti hadis dan juga khususnya mengerti Al-Quran itu sendiri, apa yang dimaksud, kan begitu ya. Maksud ayat ini begini, maksud ayat itu begitu ya. Hadis ini artinya semacam ini, yang sana artinya semacam itu. Lah ini adalah keahlian para ulama. Karena itu saya menghimbau semua elemen masyarakat, mari kita rujuk kepada pendapat para ulama yang kompeten di bidangnya. Kalau di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, adalah kumpulan dari sekian banyak ormas-ormas Islam yang terpilih, itu biasanya dimasukkan menjadi suatu komunitas di Majelis Ulama Indonesia. Begitu. Kebetulan saya sendiri juga salah satu dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang di Komisi Fatwa. Begitu saya kira. Oke. Ya, tentunya sebenarnya saja share kita cukup bermanfaat ya di sore hari ini, dan tanpa berasa ternyata harus segera saya akhiri. Pengen rasanya berlama-lama dengan Ustadz berbagi ilmu Ustadz ya, tapi karena waktunya yang singkat banget. Nah, jadi untuk Anda yang pengen mendengarkan nih tausiah dari Ustadz mungkin lebih panjang lagi di Tanliners ya, Anda bisa hadir ke Masjid Al-Kahfi, tepatnya nanti malam pada Isya atau mungkin besok malam. Oke, saya pamit dari pendengar Anda. Terima kasih Kiai Haji Lutfi Basori sudah hadir ke studio kami. Suatu kebanggaan sudah hadir jauh-jauh dari Malang. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan saja kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya. Insya Allah, insya Allah. Dan tentunya saya akhiri perjumpaan kita sore hari di Tanliners. Saya Dita Siar 037 Arni Setiawan pamit. Selamat melanjutkan aktivitas. Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda di Tanliners tetap bersemangat di sore hari ini, dan pastikan ya, ingat selalu dengan topik kritis kita di bulan ini, mari kita pastikan paham dan mengikuti semua prosedur kerja area kritis. Keep safety, work safe.